Selain itu, pihak sekolah juga akan menginformasikan nomor gedung asrama kepada mahasiswa baru dan memberikan kunci asrama kepada mahasiswa baru, dan kemudian mahasiswa baru dapat pergi ke asrama mereka untuk mengemasi tempat tidur mereka sendiri. Mengingat Tama akan sangat-sangat terkejut saat melihatnya, dan bahkan kemungkinan besar dia harus menemukan cara untuk menentukan apakah dia benar-benar mengingatnya saat itu juga. Ketika Claudia menyelesaikan proses pendaftaran dan pergi ke asrama, dia pergi untuk mendaftar lagi. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pertemuan dengan Tama di depan umum, dan atur tempat dia dan Tama akan bertemu di lingkungan asrama yang relatif pribadi. Namun, Isyana tidak yakin apakah Tama akan muncul hari ini. Namun menurut spekulasi Isyana, jika Tama menemani Claudia melapor untuk bertugas, kemudian dia kemungkinan besar akan menemani Claudia ke asrama, dan mahasiswa baru masuk sekolah, dan asrama putri belum mulai pindah, jadi orang tua laki-laki pasti tidak akan ditolak dan staf pendamping. Ketika dia tiba di asrama selangkah lebih lambat dari Claudia, Tama seharusnya sudah ada di sana. Jika Tama tidak menemani Claudia melapor ke sekolah hari ini, Isyana tidak khawatir. Lagi pula, dia sudah memberitahu sekolah sebelumnya dan mengatur dirinya dan Claudia di asrama yang sama. Bahkan jika dia tidak bisa melihat Tama hari ini, dia bisa membangun hubungan yang baik dengan Claudia dan menemukan kesempatan untuk bertemu Tama cepat atau lambat. Meskipun ada banyak siswa yang datang untuk melapor hari ini, kemunculan Claudia masih menimbulkan keributan dan kehebohan. Dia tidak hanya cantik dan memiliki sosok yang baik, tetapi juga memiliki wajah ras campuran yang eksotis. Kemanapun dia pergi, banyak orang memperhatikannya. Ketika kecantikan tingkat ini muncul, sulit bagi orang-orang ini untuk tidak menyadarinya. Untuk mahasiswa baru yang melapor, dan mahasiswa lama yang bertugas menyambut mahasiswa baru, hampir semuanya tertegun. Banyak anak laki-laki bahkan berpikir bahwa gadis ini, yang juga seorang mahasiswa baru, mungkin menjadi kandidat baru primadona sekolah universitas. Claudia tidak menyangka dia akan menarik begitu banyak perhatian ketika dia baru saja tiba di universitas. Namun, di satu sisi, dia tidak tertarik pada anak laki-laki di sekitarnya yang mengawasinya secara obsesif, atau di sisi lain, dia akan merasakan tekanan khusus. Dibandingkan dengan teman sebayanya, pengalamannya jauh lebih kaya dan lebih tragis. Rasa sakit atas kematian kerabatnya dan masa lalunya menanggung penghinaan untuk balas dendam, dan bahkan pengalaman membunuh musuhnya pada akhirnya, menakdirkannya untuk berbeda dari anak-anak muda berusia 18 dan 9 tahun ini. Menurutnya, anak laki-laki yang tidak bisa mengendalikan mata dan mengatur ekspresi karena penampilan anak perempuan hampir semuanya adalah anak-anak yang belum dewasa. Karena dia adalah siswa internasional, semua proses pendaftaran selesai di jendela khusus untuk siswa internasional, jadi hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan semua pekerjaan pendaftaran untuknya. Setelah itu, staf yang bertanggung jawab untuk pendaftaran menyerahkan satu set kartu kontrol akses dan kunci kepadanya, dan berkata kepadanya pada saat yang sama, "Siswa, asramamu ada di tempat tidur 01-301, Gedung Putri, Gedung Siswa Internasional. Kamarnya double room. Semua tempat tidur telah ditempatkan di asrama terlebih dahulu, kamu bisa pergi dan membereskan dulu, dan kamu bisa check-in langsung dengan manajer asrama hari ini." Claudia mengambil kuncinya, mengangguk dan berterima kasih, lalu pergi ke Tama dan yang lainnya bersama-sama untuk pergi ke gedung asrama untuk mahasiswa asing. Saat ini, Isyana kebetulan terjebak dalam waktu, dan ditemani oleh Lely, dia pergi ke universitas dengan mobil. Hari ini, dia telah berubah dari pakaian tradisional di masa lalu, mengenakan t-shirt olahraga ukuran Amerika, dipasangkan dengan celana ketat dan sepasang sepatu kets Nike Jordan terbaru, dan selendang seperti air terjun dan rambut panjang juga diikat menjadi kuncir kuda olehnya.
seluruh orang terlihat luar biasa awet muda dan cantik. Anak laki-laki di universitas sangat gembira dengan kedatangan Claudia. Tanpa diduga, sebelum kegembiraan berlalu, seorang gadis lain yang bahkan lebih luar biasa diantar masuk. Wajah Isyana semuanya mewakili standar estetika pria oriental tertinggi untuk wanita oriental. Bagi sebagian besar anak laki-laki, dia jelas merupakan eksistensi setingkat dewi. Oleh karena itu, ketika dia muncul di universitas, itu langsung memicu sensasi yang lebih besar. Tiba-tiba, dua wanita cantik yang menakjubkan muncul, dan anak laki-laki dari universitas hampir bertepuk tangan dan berpelukan untuk merayakannya. Isyana juga memperhatikan perhatian yang diberikan anak laki-laki ini padanya. Seperti Claudia, dia sama sekali tidak memperhatikan keheranan dan tatapan anak laki-laki ini. Yang bisa dia pikirkan sekarang adalah apakah kedatangannya ke universitas kali ini salah atau benar. Di masa lalu, dia terus bersembunyi agar Black Mamba tidak menemukannya. Bahkan jika dia keluar, dia akan menyamar dengan sangat baik. Tapi sekarang, dia pamer di depan ribuan orang, berpura-pura acuh tak acuh. Ini adalah ujian yang bagus untuk psikologinya. Dan dia dengan hati-hati mempertimbangkan masalah ini sebelum datang ke sini. Datang ke universitas pasti akan meningkatkan keterpaparannya. Semakin banyak keterpaparan yang dia miliki, semakin besar kemungkinan keterpaparan dalam teori. Namun, orang dahulu sering mengatakan bahwa yang agung tersembunyi di kota. Terkadang, kebalikannya yang menghasilkan keajaiban. Tanpa bantuan Tama, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam dari Black Mamba. Jadi untuk mendekati Tama, dia hanya bisa mengambil risiko. Karena dia juga seorang siswa internasional sekarang, hanya butuh 10 menit untuk menjalani prosedur. Setelah dia mendapatkan kartu akses dan kunci tempat tidur No. 2 di kamar 301, dia dan Lely pergi ke gedung asrama untuk siswa asing. Dalam perjalanan ke asrama, Isyana masih bertanya-tanya apakah dia punya kesempatan untuk bertemu Tama hari ini. Dan Tama, bersama Bibi Ratih dan yang lainnya, menemani Claudia ke asramanya. Karena ini adalah hari pertama pendaftaran mahasiswa baru, pengurus asrama tidak menghalangi laki-laki untuk masuk ke asrama putri. Mereka berempat pergi ke asrama 301 di lantai 3. Begitu mereka membuka pintu, Fanny mau tidak mau berseru, "Ya Tuhan, lingkungan asrama ini luar biasa." Bukan, luas sebenarnya asrama ini lebih dari 50 meter persegi, tapi hanya ada 2 tempat tidur bertingkat, lapisan atas adalah tempat tidur, dan lapisan bawah adalah meja. Selain itu, ada 2 lemari gabungan dengan kunci kombinasi di asrama, dan kamar mandi mandiri yang bisa mandi. Lingkungan ini memang jauh lebih baik daripada asrama mahasiswa biasa lainnya di universitas. Menghadapi seruan Fanny, Claudia sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fanny, bukankah seharusnya semua asrama sekolah terlihat seperti ini? Lingkungan ini cukup standar. Sangat bagus jika kamu tidak pergi ke sana kan? Bahkan tidak ada ruang tamu." Dalam persepsi Claudia, asrama universitas di Kanada dan Amerika Serikat dimulai dengan minimal kamar ganda, dan beberapa asrama sekolah bahkan seperti suite bersama. Masing-masing dari 4 orang memiliki kamar independen, dan juga memiliki ruang tamu dan dapur bersama. Oleh karena itu, kamar double biasa di depannya memang biasa bagi Claudia. Fanny tidak mengetahui standar hidup di Kanada ketika dia kuliah. Ketika Claudia mengatakan bahwa asrama tidak memiliki ruang tamu, dia bertanya dengan tercengang, "Apa yang kamu butuhkan ruang tamu di asrama?" Tama mengingatkan sambil tersenyum, "Fanny, Claudia dibesarkan di Kanada. Tumbuh dewasa, pasti ada banyak perbedaan antara sekolah di kedua negara, belum lagi Kanada memiliki wilayah daratan yang luas dan populasi yang jarang.
dan tentu saja ada lebih banyak sumber daya per kapita, jadi asrama sekolah tidak perlu dibuat menjadi 4, 6, atau bahkan 8 kamar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.